Selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel Betulin Speaker. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Di sini kita akan memperbaiki sebuah timbangan digital yang 100 kg kawan-kawan. Nah, jadi di sini timbangan digital ini kondisinya rusak dan di sini kita akan coba tes. Kita sambungkan pada tegangan 220 volt. Pada saat kita sambungkan di sini, lampu indikatornya ada menyala dan saat kita on kan di sini switchnya, timbangan digital ini kondisinya mati total. Dan di sini kita coba kita naikkan, kita kasih beban dan kita tekan tombol-tombol yang ada pada timbangan ini. Di sini tidak ada bisa menyala. Nah, jadi di sini sudah kita coba kawan-kawan dan kita tes kembali. Nah, jadi di sini kondisinya rusak dan kerusakannya mati total. Nah, jadi di sini kita akan memperbaiki timbangan digital yang 100 kg ini dan kita akan bongkar kawan-kawan. Kita akan cek lebih mendalam, dan sebelum kawan-kawan menyaksikan video ini sampai selesai, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru. Nah, di sini sudah kita buka kawan-kawan dan seperti inilah isi dalam dari rangkaian dari timbangan digital ini. Nah, di sini sudah kita buka dan di dalamnya ada terdapat sebuah baterai dan kita akan cek di rangkaian sistem pengecasannya nih. Nah, di sini sudah kita bongkar dan di sini ada terdapat sebuah trafo. Nah, kita akan cek di sini di bagian rangkaian ini dan di sini ada baterainya. Kita buka di bagian penguncinya nih. Nah, jadi kita akan cek di bagian baterainya ini apakah baterai ini sudah soak atau rusak. Dan di sini kita longgarkan tempat baterai ini supaya kita angkat baterai ini dan supaya kita cek. Nah, jadi kita akan cek di bagian baterai dan kita akan ukur tegangannya apakah di sini kondisinya bagus. Dan di sini ada terdapat sebuah switch dan kita coba ukur. Nah, pada saat kita ukur di sini switchnya ini kadang bisa kadang tidak kan kawan. Nah, di sini bisa terhubung dan mungkin ini karena masih ada tegangan. Dan supaya lebih pasti kita akan melepaskan baterai ini. Kita akan ukur tegangannya dulu. Nah, di sini kita ukur tegangannya ada kawan-kawan sekitar 3,7 volt. Nah, di sini kita cek tegangan pada baterainya ada 3,7 volt. Nah, jadi baterai ini menggunakan tegangan 3,7 volt dan kita akan pastikan bahwa baterai ini masih kondisi bagus. Nah, kita angkat di sini baterainya kan kawan supaya kita periksa fisiknya. Nah, secara sekilas di sini baterainya masih kondisi bagus dan tidak ada tanda-tanda kerusakan atau bocor. Nah, kita akan coba kita pastikan kembali kawan-kawan di sini jalur kabelnya ini apakah ada yang lepas atau yang longgar, dan supaya kita periksa di sini. Nah, di sini kita periksa kembali ada sebuah fuse atau sebagai pengganti sekring. Kita coba periksa apakah di sini ada yang putus. Nah, saat kita ukur di sini kondisinya normal. Dan kita ukur kembali tegangannya. Nah, di sini tegangannya ada keluar kawan-kawan pada rangkaian paman PCB ini. Nah, di sini ada tegangan 3,7 volt.
Nah, jadi kita akan cek kawan-kawan switch on off yang ada di samping ini. Nah, di sini kita akan periksa switch on off-nya ini, kita akan cek dan ternyata di sini kabel yang menuju switch-nya ini kita akan coba kita lepaskan di sini. Dan di sini setelah kita cek sambungan kabel warna kuning ini lepas kawan-kawan, dan mungkin di sini sudah longgar sebelumnya dan solderan pada ujung kabel ini sudah kering, mungkin karena sudah tipis atau kering dia gampang lepas. Nah, jadi kita tambahkan di sini timah pada ujung kabel warna kuning ini dan kita akan sambungkan kabel ini. Di sini ada terminal yang kemungkinan kabelnya lepas dari terminal ini. Nah, di sini sudah kita sambungkan dan kita cek di sini kabelnya menuju switch-nya nih kawan-kawan. Nah, jadi kita akan lepaskan kabel yang ada pada switch-nya ini supaya kita langsungkan switch tombol on off-nya nih. Nah, kita akan melangsungkan kabelnya dan di sini kita lepaskan koneksi pada switch ini. Nah, jadi kita akan jumper switch-nya ini apakah bisa berfungsi setelah kita satukan kabel ini. Nah, kita arahkan di sini supaya nampak kawan-kawan. Nah, di sini pada saat kita jumper kita langsungkan ternyata timbangannya ini bisa menyala kawan-kawan. Nah, jadi di sini sudah bisa menyala sementara. Nah, jadi kerusakannya di sini sudah nampak bahwa kerusakannya di bagian switch on off-nya nih. Nah, kita sudah temukan di sini penyebab utamanya. Nah, jadi kita akan memperbaiki switch on off-nya ini, kita akan coba lepaskan supaya kita cek lebih pastinya. Nah, jadi kita akan lepaskan kembali jumperan sementara ini dan kita akan copot dan kita keluarkan switch on off-nya nih atau tombolnya nih. Nah, kemungkinan di sini ini penyebab utamanya dan di sini sedang kita lepaskan kawan-kawan. Nah, kita akan keluarkan tombol switch-nya nih. Kita congkel di sini karena model dari tombol ini masih bisa bongkar pasang. Nah, jadi di sini sudah kita keluarkan kawan-kawan dan inilah tadi switch on off-nya dan kita akan coba memperbaikinya kawan-kawan supaya bisa kembali berfungsi switch on off-nya ini tanpa mengganti dengan yang baru. Nah, kita akan periksa kembali di sini. Nah, saat kita sudah ukur di sini, saat kita geser switch-nya ini dan di sini tidak bisa berfungsi dan kondisinya rusak. Nah, jadi kita akan cek, kita akan bongkar lebih dalam supaya kita periksa isi dalam dari switch-nya nih. Nah, kita akan pasang kembali baterai ini supaya tidak berantakan. Kita rapikan di sini kan kawan. Nah, jadi kita akan cek switch-nya ini tanpa mengganti yang baru, kita usahakan di sini kan kawan. Kemungkinan switch-nya ini masih bisa diperbaiki. Nah, jadi kita akan
bongkar di sini. Kita akan congkel switchnya ini supaya bisa kita pakai kembali. Di sini kita ukur ulang. Nah, jadi di sini sudah kita pastikan, kita ukur ulang kembali bahwa switchnya ini tidak bisa menyambungkan atau memutuskan kembali. Nah, kita akan bongkar di sini. Kita akan congkel di bagian samping ini kan kawan. Nah, kita gunakan di sini pinset atau obeng biasa. Kita congkel di sini, ada knopnya. Nah, di sini kita congkel perlahan-lahan supaya tidak ada terlempar bagian pernya ini, karena di dalam ada sebuah per. Nah, kita cek di dalamnya ini kan ada platinanya. Nah, jadi kemungkinan di sini platinanya ini mungkin sudah habis atau tergesek sehingga ujungnya tidak keras, tidak lengket kawan-kawan. Nah, jadi kita akan menambahkan di ujung platina ini supaya pada saat kita tekan dia kembali menyatu, bisa terhubung dan bisa putus. Nah, kita cek kondisi kakinya, belum ada di sini terjadi atau tidak longgar, masih kuat. Nah, di sini platina yang di dalam ini kita agak keluarkan sedikit, kita agak congkel supaya permukaannya tidak kandas atau tidak terlalu jauh ke dalam, dan kita gosok ujungnya ini. Nah, di sini kita akan tambahkan sedikit timah kawan-kawan di bagian platina switchnya nih. Nah, jadi di sini kemungkinan gesekannya mungkin tidak padat atau melayang, sehingga switchnya ini tidak bisa menyambung dan memutuskan, dan pada saat ditekan dia tidak tersambung dengan padat kan kawan. Nah, di sini kita tambahkan sedikit timah supaya ujungnya ini semakin memanjang sedikit. Nah, jadi di sini kita pastikan ujungnya tidak meruncing kawan-kawan, supaya gesekannya tidak kasar, dan kita usahakan ujungnya ini rapi seperti bentuk membulat. Nah, di sini kita gosok bagian platinanya nih. Dan setelah kita gosok, di sini kita tambahkan kembali timah di ujungnya ini, karena inilah yang membuat switch ini menyambung dan putus. Nah, di sini sudah kita solderkan dan kita tambahkan timah. Nah, kita akan pasang kembali kan kawan. Nah, kita pastikan arahnya tidak terbalik, dan di sini sudah kita pastikan di sini. Nah, di sini agak sedikit sulit kan kawan pada saat pemasangannya, agak miring. Nah, kita akan tutup di sini, kita tinggal pasangkan di sini. Nah, di sini sudah selesai kan kawan. Kita akan tes, kita ukur kembali di sini apakah sudah bisa berfungsi. Nah, kita ukur di sini kan kawan, kita geser dan kita ukur sudah bisa berfungsi switchnya ini kan kawan, dan sudah bisa menghubungkan dan memutuskan. Nah, jadi di sini sudah berfungsi kembali dan sudah bisa bekerja switchnya nih. Nah, jadi kita akan pasang kembali switchnya nih, kita sambungkan kembali kabelnya.
Nah, jadi kita akan koneksikan kabel ini dan kita ambil jalur yang sebelumnya supaya lebih rapi di sini kan kawan. Nah, kita keluarkan di sini ujung kabel ini supaya kita sambungkan di luar dari box ini. Nah, kita akan sambung di luar supaya lebih gampang. Nah, kita tambahkan timah di kaki dari switch ini supaya pada saat penyambungan atau menyoldernya lebih gampang lengket. Nah, di ujung kabel juga kita tambahkan. Nah, di sini agak lama kan kawan karena posisinya agak pendek kabelnya. Nah, di sini sudah selesai, kita sambungkan kabelnya dan kita akan pasang kembali switch ini. Nah, di sini kita langsung tutup kawan di bagian rangkaian adaptornya nih atau trafonya nih. Dan kita langsung kunci di sini. Nah, kita akan coba tutup kawan dan kita pastikan kabelnya tidak ada yang kejepit dan tertarik. Nah, di sini kita akan coba kawan kita hidupkan dan timbangannya sudah menyala dan kembali normal. Nah, jadi buat kawan-kawan seperti itulah tadi cara memperbaiki timbangan 100 kg digital, dan semoga bermanfaat video ini. Silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru. Nah, di sini kita coba dengan menambahkan berat beban, dan di sini sudah bisa berfungsi dan sudah normal. Nah, di sini model penyebabnya tadi di switch on off nya nih, dan semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu, cukup sekian dan terima kasih.